Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbahagia para penggemar YouTube. Terima kasih sudah mengklik video saya. Kali ini saya akan bercerita tentang kisah seorang suami yang gak pernah melakukan sholat, gak pernah menjalankan perintah agama Islam. Kisah ini saya ambil dari salah satu ceramah seorang ustadz pada waktu acara haul di desa saya. Si ustadz menceritakan bahwa ada seorang suami yang gak pernah melakukan sholat. Kebetulan suami itu mempunyai istri yang rajin sholat dan rajin mengaji. Pada suatu hari istrinya mengalami kegelisahan karena sang suami tidak kunjung melakukan sholat, sedangkan dia pernah mendengar bahwa kalau mempunyai seorang suami tidak melakukan sholat seperti tidur sama babi. Itu penjelasannya, kata si ustadz di desa saya itu. Suatu hari sang istri meminta agar sang suami untuk melakukan sholat. Jikalau sang suami tetap tidak mau melakukan sholat, sang istri lebih baik minta cerai karena dia nggak mau berumah tangga seperti tidur sama babi. Dan singkat cerita, sang suami pun karena saking sayangnya dia nggak mau cerai sama sang istri karena istrinya itu sangat cantik. Dia nggak mau kehilangan istrinya. Dia mau melakukan perintah istrinya asal tidak minta cerai. Dan istri pun sangat gembira karena mendengar sang suami mau menuruti permintaannya. Sang suami pun, saya mau menuruti permintaan kamu asal kamu tidak minta cerai. Tapi saya nggak pernah menjalankan sholat, saya nggak bisa cara sholat gimana atau doa-doa sholat saya gimana. Sang istri pun menjawab, tinggal lakukan sholat dan belajar sama ustadz atau gimana, mulai dari nol ya. Yang penting niat baik, mau melakukan sholat. Dan suaminya pun mau menjalankan perintah istrinya untuk melakukan sholat, bertobat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saking gembiranya, sang istri pun esok paginya pergi ke pasar membeli perlengkapan alat sholat untuk suaminya seperti sarung, sajadah, sorban, dan peci. Pas kebetulan hari itu hari Jumat, sang istri pun menyuruh sang suami untuk menjalankan sholat Jumat karena dia baru membelikan peralatannya. Singkat cerita, suami pun langsung
menuruti permintaan sang istri. Dia mau melakukan sholat Jumat. Saking takut sang istrinya minta cerai, dia pun berangkat lebih awal dari jamaah yang lainnya. Dia berangkat sangat semangat ke masjid walaupun waktu sholat Jumat masih lama, yaitu dia berangkat lebih dulu. Sesampai di masjid itu belum ada orang, masih kosong. Dia bingung mau duduk di mana. Akhirnya dia tengok-tengok, dia melihat ada beduk di pojokan. Dia duduk di bawah beduk itu sambil memegang tasbih dan duduk seperti layaknya seorang kiai, karena pakaiannya mirip seorang kiai. Sang istri membelikan pakaian-pakaian perangkatuannya yang sangat bagus dan yang sangat mahal, karena saking bahagianya suaminya mau menjalankan kewajiban sebagai orang Islam. Singkat cerita, para jamaah Jumat pun berdatangan dan masjid pun sudah mulai penuh, dan waktu sholat Jumat pun segera tiba. Tapi ada salah satu masalah, para jamaah itu kebingungan karena sudah waktunya masuk sholat Jumat. Imam masjid yang biasa menjadi imam atau menjadi khatib belum juga kelihatan atau belum datang. Para jamaah pada mulai bingung dan dia pada bingung kenapa imam kita belum datang. Dan singkat cerita, ada salah satu jamaah Jumat ini melihat ada sesosok seorang kiai, sesosok yang di bawah beduk itu memakai sorban dan memakai pakaian gamis yang layaknya seperti kiai. Dan para jamaah sholat Jumat itu mengusulkan bahwa mendingan Pak Kiai aja untuk menggantikan sholat Jumat ini, karena imam kita nggak datang karena waktunya sudah mepet. Ayo Pak Kiai silahkan. Dan si orang yang di bawah beduk ini, orang yang tadi yang dia baru pertama kali mau melakukan perintah agama Islam, yaitu baru pertama kali menjalankan sholat Jumat, dan dia pun belum tahu bagaimana cara Jumat. Intinya dia itu belum betul-betul memahami sholat Jumat, karena dia hanya ingin membahagiakan istrinya. Tiba-tiba para jamaah memaksa bahwa dia harus menggantikan ustadz, menggantikan sang imam, maksudnya dia untuk menjadi imam. Dia pun menolak, nggak mau, karena dia nggak menguasai semua itu. Tapi para jamaah terus memaksa, dan ayo silahkan Pak Kiai, kita waktu sudah mepet, sudah nggak ada waktu lagi. Para jamaah pun memaksa sampai diseret-seret, dan akhirnya dengan sangat terpaksa dia pun mau. Dan walaupun dia nggak tahu apa yang harus dia lakukan, tiba-tiba sang suami ini yang belum pernah melakukan sholat Jumat sama sekali, dia langsung naik mimbar, dan dia pun dengan hati yang sangat berdebar-debar, keringat dingin, mungkin berbagai macam perasaan. Dia bingung, dia hanya bisa berkata, singkat cerita dia berkata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah Jumat sekalian,
bubar, bubar, bubar. Dan seketika itu orang di seluruh masjid keluar dan bubar dari masjid, semuanya keluar karena mendengar sang kiai ini menyuruh bubar. Akhirnya singkat cerita, para jamaah sholat Jumat pun sudah di luar masjid semua pada bubar, dan tiba-tiba masjid itu roboh. Brung. Dan masjid itu pun roboh, dan para jamaah Jumat itu pun pada berkata, wah, siapa sang kiai itu? Yang tadi dia sangat sakti, dia hebat, bahkan masjid yang mau runtuh pun dia tahu. Wah, para jamaah mengaguminya. Dan di detik-detik itu sang suami ini yang baru mau melakukan sholat Jumat, bahkan dia belum melakukan, tapi dia sudah ditolong oleh Allah di hadapan ribuan jamaah sholat Jumat, dan akhirnya dia pun menangis dan berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menolongnya di hadapan orang dan tidak mempermalukan dia di hadapan orang. Inilah Allah. Kalau berkehendak siapapun dia pasti akan mendapat pertolongannya, walaupun dia belum bisa apapun melakukan perintahnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memang Maha Penolong dan Maha Penyayang. Inti dari cerita ini adalah semoga dapat mengambil hikmahnya bahwa Tuhan tidak memilih-milih hambanya yang bagaimanapun, sejelek apapun, sekecil apapun perbuatan kita, kalau itu niatnya untuk kebaikan, insya Allah Allah akan meridhoi. Terima kasih yang sudah mengeklik video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Ini hanya cerita dari saya, ambil dari ceramah sang kiai di acara hall di desa saya. Kurang lebihnya mohon maaf, karena ini hanya buat konten YouTube. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.